Selamat pagi anak-anak, Namo Sang Adibudaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Didik Budiono. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Nah, pada waktu itu Raja Suddhodana menerima berita bahwa Permaisuri putri Yasodhara telah melahirkan seorang putra. Jadi Raja mengutus Dayang untuk menyampaikan pesan kepada Pangeran. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha sedang termenung setelah melihat 4 peristiwa. Dari keempat peristiwa yang dilihat, hanya betapa suci yang selalu dipikirkan. Dalam hatinya, Pangeran bergembira dengan mengatakan, "Aku juga harus bisa menjadi seperti Pertapa." Dalam kegembiraannya, datanglah para dayang yang diutus oleh Raja Suddhodana memberitahukan bahwa putri Yasodhara telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Dan mendengar berita itu, Pangeran Siddhartha pun bergembira. Akan tetapi, ketika mengingat semua yang lahir pasti akan mengalami kuah sakit dan mati, Pangeran pun merenung dan berkata, "Rahula jatuh badanang jatah," yang artinya satu jerat telah lahir, satu ikatan telah terlahir. Pangeran kemudian berpikir bahwa dengan kelahiran anaknya ia dapat menjadi penghalang untuk mencapai pembebasan dari usia tua, sakit, dan kematian. Kemudian dia berkata Rahula, yang artinya ikatan atau jeratan. Kelahiran akan menjerat setiap orang dan tidak bisa menghindari dari usia tua, sakit, dan kematian. Karena itu Pangeran Siddhartha menyambut kelahiran putranya dengan hati yang tenang dan seimbang. Ketika para dayang ditanya oleh Raja Suddhodana apa yang dikatakan oleh putranya, mereka mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha menyambut kelahiran putranya dengan hati yang tenang, seimbang. Kemudian berkata, "Rahula jatuh badanang jatang." Mendengar laporan tersebut, Raja Suddhodana kemudian memberi nama dan gelar bagi cucunya dengan berkata, "Sejak saat ini cucuku dikenal dengan nama Pangeran Rahula." Pertemuan dengan Kisah Gotami, si putri Satya. Pada saat Pangeran Siddhartha memasuki kota Kapilawastu dengan mengendarai kereta, saat memasuki kota, seorang putri Satya bernama Kisah Gotami melihat pangeran. Kisah Gotami merasa berbahagia. Dia mengungkapkan perasaan gembira kepada Pangeran Siddhartha. Kemudian dia berkata, "Tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang memiliki suami seperti Anda." Atau dalam bahasa Palinya, "Ni buta nuna samata, ni buta nuna sopati, ni buta nuna sanari, yasa yang idisopati." Mendengar ungkapan kegembiraan Kisah Gotami, Pangeran Siddhartha merenung.
telah mengucapkan kata-kata gembira karena melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Tetapi jika telah padam, apakah yang akan membawa kedamaian sejati bagi batin? Nah, kemudian Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kedamaian sejati akan muncul hanya jika keserakahan dipadamkan, kebencian dipadamkan, kebodohan dipadamkan, keakuan dipadamkan, dan pandangan salah disingkirkan. Setelah mendengar kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata indah tentang kedamaian, kemudian Pangeran Siddhartha mencari kebahagiaan tertinggi nigana atau kebenaran tertinggi, pemadaman yang sebenarnya dari segala penderitaan. Bahkan pada saat itu ia akan melepaskan keduniawian dengan menjadi seorang petapa di dalam hutan untuk mencari nibbana atau kebenaran sejati. Pikiran untuk melepaskan keduniawian terus muncul dalam pikiran Pangeran Siddhartha. Kemudian kalung mutiara ini akan menjadi imbalan bagi kisah Gotami yang mengingatkanku untuk mencari unsur pemadaman atau nibbudi. Akhirnya Pangeran Siddhartha melepas kalung mutiaranya yang bernilai sangat mahal dari lehernya dan memberikannya kepada kisah Gotami. Delapan permohonan Pangeran Siddhartha kepada Raja Suddhodana. Ketika itu keluarga kerajaan saat itu sedang dalam suasana gembira, terutama Raja Suddhodana, karena telah lahir cucu yang sangat dinanti-nantikannya. Untuk memberikan nama kepada cucunya, diadakanlah pesta menyambut kelahiran cucunya sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Pangeran Siddhartha. Cucunya diberi nama Rahula oleh Raja Suddhodana. Pangeran Siddhartha yang saat itu telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi petapa, dengan hati-hati mendekati Raja Suddhodana. Pangeran meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana dan menjadi petapa untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Raja yang menginginkan pangeran menjadi raja tentu tidak mengizinkannya pergi. Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku. Kemudian ayahnya berkata, tentu saja anakku, aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apakah yang akan engkau minta? Kemudian ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya pergi untuk menjadi petapa agar dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian, mohon ayah memberikan kepadaku 8 anugerah. Nah, 8 anugerah yang pertama adalah supaya tidak tua.
supaya tidak sakit, supaya tidak mati, supaya ayah tetap bersamaku, supaya semua wanita yang ada di istana bersama kerabat lain tetap hidup, supaya kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang, supaya mereka yang pernah hadir pada pesta kelahiranku dapat memadamkan semua nafsu keinginannya, supaya aku dapat mengakhiri kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengar permintaan tersebut, Raja Suddhodana terkejut dan tidak menduganya. Kemudian Raja mencoba membujuknya. Sekarang sudah lanjut, tunggulah dan tangguhkan kepergianmu sampai aku sudah mangkat atau meninggal. Peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha. Pada saat bangun dari tidurnya, beliau melihat para gadis penari yang tertidur dengan posisi yang tidak karuan di lantai. Ada yang terlentang, mulutnya menganga lebar, air liurnya meleleh keluar di lantai, dan ada yang mengigau. Melihat hal yang menjijikkan tersebut, akhirnya Pangeran Siddhartha membulatkan niatnya untuk melepaskan keduniawian menjadi seorang petapa. Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana. Pada bulan purnama di bulan Asada, Pangeran Siddhartha keluar istana untuk menjadi seorang petapa, ditemani oleh Cana dan kudanya yang bernama Kantaka. Ketika mau keluar istana, Pangeran Siddhartha dicegah oleh Mara yang bernama Wasawata. Karena Mara menginginkan Pangeran Siddhartha untuk menjadi raja, agar supaya ia tidak menjadi seorang petapa. Kemudian kepergian Pangeran Siddhartha tidak diketahui oleh semua orang yang ada di dalam istana, karena dibantu oleh para dewa. Para dewa meletakkan tangan mereka di bawah kaki kuda itu pada setiap derapnya, sehingga suara derapnya tidak terdengar oleh siapapun. Setelah Pangeran Siddhartha dengan kudanya Kantaka dan Cana meninggalkan istana, akhirnya mereka mencapai tepi sungai Anoma. Pangeran mengistirahatkan kudanya di tepi sungai dan bertanya kepada Cana, "Apa nama sungai ini, Cana?" Cana menjawab, "Sungai Anoma, Pangeran." Bodhisattva menganggap itu adalah pertanda baik dan berkata, "Ketapaanku tidak akan gagal, bahkan sebaliknya akan memiliki kualitas yang baik karena Anoma bukan sesuatu yang rendah." Kemudian Pangeran menepuk Kantaka dengan tumitnya untuk memberikan aba-aba kepadanya agar menyeberangi sungai, dan Kantaka melompat ke sisi seberang sungai. Setelah turun dari punggung kuda, ketika tiba di seberang sungai,
dan berdiri di atas pasir di tepi sungai. Pangeran menyuruh Chana dan berkata, "Bawalah kuda Kantaka bersama dengan semua perhiasanku pulang, Chana. Aku akan menjadi seorang petapa." Ketika Chana mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal yang sama, Pangeran Siddhartha melarangnya hingga sampai 3 kali dengan mengatakan, "Engkau tidak boleh menjadi petapa." Kemudian pangeran menyerahkan Kantaka dan semua perhiasannya kepada Chana. Setelah itu, dengan pedang di tangan kanannya, pangeran memotong rambutnya dan mencengkramnya bersama mahkotanya dengan tangan kirinya. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari mengeriting ke arah kirinya. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari mengeriting ke arah kanan dan menempel di kulit kepalanya. Pada saat itu, potongan rambutnya kemudian dilemparkan ke angkasa bersama mahkotanya. Pada waktu itu, Saka, raja para dewa, melihat rambut Bodhisattva. Dengan mata dewanya, Saka mengambilnya bersama dengan mahkotanya dengan menggunakan sebuah peti permata berukuran 1 yojana dan membawanya ke surga Tawatimsa. Ia kemudian menyimpan di dalam cetia Culamani yang didirikannya dan dihiasi dengan 7 jenis batu permata. 8 perlengkapan yang diberikan oleh Brahmana Gatikara. Saat itu, datanglah Dewa Brahma Gatikara yang berasal dari alam surga Brahma Sudawasa Akanita, membawa 8 perlengkapan, yaitu jubah luar, jubah dalam, jubah bawah, ikat pinggang, mangkok makanan, pisau, jarum, dan saringan air. Ke-8 perlengkapan itu diserahkan kepada Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha melemparkan busananya yang lama, mengganti dengan pakaian seorang petapa. Brahmana Gatikara pun mengambil busana yang dilempar tersebut dan membawanya ke alam surga Akanita, mendirikan sebuah cetia berukuran 12 yojana, berhiasan berbagai macam permata, tempat ia menyimpan pakaian tersebut dengan penuh hormat, karena cetia itu berisi busana atau yang disebut cetia dosa. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkahi kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata dari Bapak, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.